Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 144 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar antara klan Medusa dan Legiun Pemangsa Naga yang dipimpin Qintian mengguncang gurun hingga langit seolah hendak runtuh. Meskipun pihak Medusa memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan, formasi rahasia Qintian, formasi Pemangsa Naga, menunjukkan kekuatan luar biasa. Dia mampu menandingi bahkan formasi tertinggi milik klan Medusa, yaitu formasi Penelan Langit yang dipimpin oleh Seifu. Kedua formasi raksasa, Naga Emas dan Ular Ungu, saling bertarung di langit dengan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Namun ketika Qintian terdesak, dia memanggil kekuatan gelap terlarang yang mengubah Naga Emas menjadi naga hitam, membuatnya menelan dan menghancurkan ular penelan langit. Formasi klan Medusa hancur, Seifu dan para pemimpin suku nyaris binasa. Tongkat suci Jiaomang, inti dari formasi mereka, mengalami keretakan fatal. Namun, ketika Qintian hendak menghabisi sisa klan Medusa, Zulao, sesepuh kuat dari Pavilion Fanxian, turun tangan. Sejak kemunculan Zulao, perasaan tidak tenang telah muncul di hati Qintian. Hanya dengan kehadiran Seifu, seorang ahli setengah dosian, dia sudah merasa kesulitan. Terlebih lagi dengan ditambahnya dua pemimpin klan Medusa yang berada di tingkat Dongdi bintang 9 puncak. Jika bukan karena formasi Pemangsa Naga dan kekuatan kabut hitam misterius, Qintian mungkin sudah mengalami kekalahan. Namun meski memiliki kebanggaan tinggi, dia harus mengakui bahwa dua ahli setengah dosian itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Terutama Zulao, yang dikenal luas sebagai ahli formasi nomor 1 di Xuan Santian. Zulao, apakah engkau berniat menyalakan perang antara klan kerajaan Xuanling dan Pavilion Fanxian? Qintian memekik dengan mata memerah. Suaranya bergema di langit, namun Zulao hanya tersenyum tenang, lalu mengatakan, Qintian, tidak perlu menggunakan ancaman murahan seperti itu. Dari seluruh keluarga kekaisaran Xuanling, hanya ada dua orang yang mungkin mampu mengancamku. Sayangnya engkau bukan salah satunya. Nada ucapannya ringan, namun tak seorang pun berani menertawakannya. Sosok Zulao berdiri di pusat awan petir. Tubuhnya diselimuti cahaya keperakan. Puluhan kilatan petir turun dan menyambar tubuhnya, namun tidak melukai sedikit pun. Sebaliknya, petir itu justru terserap perlahan ke dalam tubuhnya, memunculkan semburat kilau perak yang bergetar di sekujur tubuhnya. Qintian mengumpat pelan di dalam hati. Tatapannya melirik ke arah medan pertempuran di bawah, di mana pasukan Medusa masih berjuang melawan naga hitam raksasa. Dia tahu jika diberi sedikit waktu lagi, naga itu mungkin bisa mengalahkan ke-9 pemimpin Medusa sekaligus. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Namun sekarang, keadaan tidak mengizinkan dirinya menunggu lebih lama. Zulao memandangnya dengan mata tajam. Qintian, ini bukanlah dirimu yang kukenal. Kekuatan hitam di tubuhmu, baunya mirip dengan aura makhluk dari dunia arwah. Qintian mendengus dingin. Dia membalas, jangan ikut campur dalam urusanku. Dengan satu gerakan tangan, dia memanggil kembali naga hitam yang sebelumnya menyerang. Sosok raksasa itu melingkar di udara, kembali melindungi tuannya. Zulao menggeleng pelan. Suaranya mengandung nada kekecewaan. Benar-benar tidak kusangka, sosok agung bergelar raja tak tergoyahkan ternyata bersekongkol dengan makhluk dunia arwah. Qintian memaksa berdiri tegak di udara. Nadanya penuh amarah. Zulao, jangan berbicara sembarangan. Siapa aku dan apa jalanku, bukan urusanmu. Zulao mengangkat tangan. Senyum di wajahnya menghilang. Kalau begitu, mari kita buktikan. Begitu kata itu diucapkan, lengan bajunya berkibar kuat, memanggil petir dari seluruh penjuru langit. Ratusan sambaran kilat berkumpul, membentuk jaring raksasa berwarna keperakan yang menyelimuti langit dan menghantam ke arah Qintian. Qintian mengangkat dagu dengan angkuh, namun di balik sikap itu tersimpan kegelisahan mendalam. Trik murahan, gumamnya dingin. Namun begitu petir menyentuh jaring itu, aura yang keluar membuatnya tertegun. Petir ini memiliki kekuatan suci yang menekan energi kegelapan. Ini tidak bagus, pikirnya dengan wajah tegang. Dengan gerakan cepat, dia mengibaskan tangannya. Naga hitam mengaum keras, mengibaskan ekornya yang raksasa dan menghantam jaring petir. Namun Zulao hanya tersenyum tipis. Yang kutunggu memang ini. Saat ekor naga menyentuh jaring, Zulao meremas jemarinya. Seketika, jaring petir itu melilit kuat ekor naga. Ledakan bertubi-tubi terdengar keras. Kilatan petir menjalar, menembus sisi-sisi naga hitam hingga makhluk itu meraung kesakitan. Kilatan keperakan itu memancarkan aura suci dan keras, memusnahkan kabut hitam di tubuh naga hingga bersih tanpa sisa. Qintian menggertakkan gigi. Suaranya berat. Sial, kekuatan apa ini? Sementara itu,
Di kejauhan, Yao Xin yang memimpin kelompoknya di tepi padang pasir mengirim pesan spiritual. Pemimpin, kita harus mundur. Raja Xuanli sudah memasuki kuil Medusa. Rencana telah berjalan setengah jalan. Qin Tian memandangi Zulau di langit dengan tatapan penuh amarah dan keputusasaan. Dia tahu, bahkan di masa puncaknya pun, dia tidak akan mampu menandingi kekuatan seperti itu. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, tampaknya kita harus mundur terlebih dahulu. Zulau di langit memejamkan mata sejenak. Dalam sekejap kedua tangannya menekuk, membentuk segel aneh. Jari petir yang melilit naga hitam tiba-tiba meledak dalam cahaya menyilaukan. Bum bum bum. Suara ledakan mengguncang langit. Ekor naga hitam terpotong menjadi serpihan-serpihan. Darah hitam menetes di udara. Qin Tian berteriak murka. Suaranya menggema di seluruh langit. Meledaklah. Tubuh naga hitam membesar secara drastis. Aura gila menyebar dari dalamnya. Medusa, Pavilion Fenxiang, dendam ini akan kuingat selamanya. Ledakan besar mengguncang seluruh ruang. Api merah menyala bersama kabut hitam pekat menyelimuti langit dan bumi. Namun tepat sebelum gelombang kehancuran itu menyebar, cahaya perak berkilat melintas di udara. Sebuah gulungan bercahaya muncul di tangan Zulau, lalu melesat seperti kilat ke arah ledakan. Bersihkan segalanya, pemurnian. Suara Zulau menggema keras. Gulungan perak itu mekar di udara, memancarkan ribuan kilatan petir yang menyelimuti seluruh area ledakan. Dalam sekejap, seluruh energi jahat dan api hitam itu menghilang, lenyap tanpa bekas seolah tak pernah ada. Zulau menurunkan tangannya perlahan. Selesai, gulungan itu kembali ke tangannya. Namun kali ini di permukaannya muncul semburat merah hitam yang samar. Jejak dari energi kegelapan yang baru saja ia netralisir. Di bawah sana, Seifu bersama para pemimpin Medusa yang berhasil lolos segera muncul kembali. Dia menatap ke arah langit, lalu berseru, Zulau, mengapa engkau tiba-tiba muncul di sini? Zulau tersenyum ringan. Kebetulan saja lewat. Dia segera menyimpan gulungan peraknya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Seifu menyipitkan mata, menyadari sesuatu namun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengus pelan. Zulau, jangan kira aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zulau terbatu kecil, menutupinya dengan sikap santai. Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan di bawah. Mendengar itu, para pemimpin Medusa lainnya mengangguk serempak, lalu perlahan turun dari langit. Sementara awan petir di atas mulai memudar dan langit kembali tenang. Di padang pasir yang terhampar luas tak jauh dari kuil Medusa, dua sosok perlahan melangkah. Mereka adalah Mu Feng dan Ludi. Mu Feng memecah kesunyian dengan nada penuh kehati-hatian. Ludi, apakah engkau yakin bahwa Xiaoyan dan yang lainnya berada di sini? Ludi menatap langit yang suram di kejauhan. Suaranya lembut namun pasti. Seharusnya benar. Berdasarkan petunjuk dari ular King Huasi, daerah gurun ini terletak berseberangan dengan kuil Medusa. Xiaoyan dan rombongannya kemungkinan besar berada di sekitar sini. Langit di atas kuil kini mulai tenang. Petir dan ledakan mengerikan yang sebelumnya mengguncang perlahan memudar. Namun, siapapun dapat merasakan sisa kekuatan dahsyat yang tertinggal di udara. Kawasan luar kuil tampak porak-poranda. Tanah berpasir tampak terbelah dan terbenam di berbagai tempat, dipenuhi sisa-sisa energi berwarna-warni yang belum sepenuhnya menghilang. Mu Feng menarik nafas panjang. Dia bergumam, pertempuran yang begitu mengerikan. Kekuatan tersembunyi klan Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling benar-benar luar biasa. Ia kemudian menoleh kepada Ludi di sampingnya. Ngomong-ngomong, Ludi, mengapa tadi engkau tidak ikut bersama King Huasi memasuki kuil Medusa? Bukankah tempat itu adalah tanah suci yang diimpikan oleh setiap kaum ular? Ludi menatap lurus ke depan, matanya memantulkan cahaya gurun yang panas. Tidak semudah yang kau bayangkan. Kuil Medusa bukan tempat yang bisa dimasuki sesuka hati. Di dalamnya bukan hanya jebakan dan bahaya yang tak terhitung, tetapi juga bersemayam para leluhur agung dari klan Medusa. Dengan kekuatanku saat ini, aku belum layak melangkah ke sana. Namun aku percaya, suatu hari nanti aku akan melangkah masuk dengan penuh kebanggaan. Ketika aku mampu menembus batas darahku dan berevolusi menjadi ular penelan langit, saat itu mungkin aku akan melindungimu. Senyum tipis melengkung di bibir Ludi, seindah bulan sabit di malam gurun. Mu Feng yang melihatnya sempat kehilangan fokus sesaat. Tak lama kemudian, sorot mata Ludi berkilat tajam. Aku merasakan aura Xiaoyan. Mereka ada di sekitar sini. Ayo pergi. Mu Feng segera menegakkan tubuhnya dan mengamati sekitar, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Sebelum kemudian bergegas bersama Ludi menuju sumber aura itu. Sementara itu, di sisi lain gurun, Xiaoyan memberi perintah. Mu Feng dan yang lainnya berada di dekat sini. Semua berpencar dan cari mereka. Jangan gunakan kekuatan Doki terlalu mencolok, agar tidak menarik perhatian para ahli klan Medusa.
Beberapa saat kemudian, para anggota kelompok berpencar ke berbagai arah. Sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. "Xiaoyan, aku menemukannya." Sosok Mu Yingying segera melesat dan tiba di sisinya. Xiaoyan memandang sekeliling, memastikan semuanya selamat, lalu menepuk bahu Mu Feng dengan lembut. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Mu Feng berteriak sambil memegangi bahunya dengan ekspresi dibuat-buat. Sakit. Kelakuannya membuat yang lain tertawa lepas di tengah situasi yang tegang. Namun tawa itu segera sirna ketika Mu Feng bertanya serius. "Bagaimana dengan orang-orang dari tentara bayaran pedang darah?" Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyi yang kemudian menjawab tenang. "Mereka berpisah dari kita. Sepertinya ada sesuatu di gurun yang menarik perhatian mereka." Lodi mendengus dingin. "Itu lebih baik. Aku tidak ingin berada dalam satu tim dengan mereka. Bertarung bersama orang yang tidak dapat dipercaya hanya akan membuat kita terbunuh." Xiaoyan mengangguk. "Baiklah, karena kita berlima sudah berkumpul, mari kita bergerak menuju wilayah gurun itu sebelum sisa kekuatan pertempuran tadi sepenuhnya menghilang. Aku dapat merasakan sesuatu di dalam sana, sesuatu yang sepertinya aku butuhkan." Tatapan matanya memancarkan cahaya panas, berasal dari gabungan 23 api surgawi yang membara di tubuhnya, sekaligus dari teknik rahasia mantra api yang bergetar di kedalaman dirinya. Hanya satu hal yang mampu mengguncang Fenju sedemikian rupa, api suci. Mu Feng mengatakan, konon, wilayah gurun itu adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di padang kematian. Tapi di balik bahayanya, tersimpan banyak harta langka. Jika kita beruntung, mungkin bisa memperoleh sesuatu yang membuat kekuatan kita meningkat tajam. Itu akan berguna untuk mengikuti kompetisi antar sekte beberapa tahun mendatang. Xiaoyan menatap Mu Feng yang melangkah ke arah yang salah, lalu berkata datar, "Ke arah sana, bukan ke situ." Mereka pun berjalan perlahan menuju gurun misterius yang disebut wilayah gersang. Namun di sisi lain, kegelapan kembali bergolak. Sekelompok bayangan hitam melintas di atas pasir. Li Kuan yang berwajah bengis memimpin 2 orang pengikutnya sambil menatap ke arah jejak intian di kejauhan. "Jangan biarkan mereka lolos. Kali ini aku akan membuat keluarga kerajaan Sualing menyaksikan kekuatan sejati dari klan Solomon. Mereka ingin kita membunuh Zulau. Jika bukan karena kekuatannya setingkat setengah dosian, kita bertiga sudah lama mati." Selesai berbicara, Liu Kuan berubah menjadi kabut hitam pekat, melesat membuntuti Qintian dan rombongannya. Sementara itu, setelah para pasukan Qintian meninggalkan tempat, para anggota klan Medusa dan Zulau akhirnya bisa bernafas lega. Zulau menatap 8 pemimpin Medusa yang tersisa serta sosok tua bernama Seifu di hadapannya. Klan Medusa tampaknya tidak sekuat dan seharmonis yang kubayangkan. Seifu yang telah kelelahan terbatuk hebat. Tubuhnya gemetar sambil memegang tongkat ular dan gelar tak. Ular pendampingnya, Lucy, telah kembali ke tubuhnya untuk memulihkan diri sejak Hormas Pemakan Langit dikalahkan. Salah satu di 8 pemimpin, Mo Baer, melangkah maju dengan nada sinis. "Manusia, meski kau telah membantu kami keluar dari bahaya, aku sarankan sebaiknya kau segera pergi. Wilayah klan Medusa tidak pernah menyambut kehadiran manusia." Seifu membentak tajam. "Moba, cukup, jangan lancang." Mobaar terdiam, namun sorot matanya masih menyiratkan rasa tidak puas. Seifu menghela nafas panjang, lalu menatap Zulau dengan serius. "Apa yang engkau katakan benar. Di dalam klan Medusa memang telah muncul pengkhianat." Tatapan tajamnya menyapu ke arah 2 orang di antara 8 pemimpin itu. Seorang pria berambut coklat gelap dengan aura keras membara, dan seorang wanita berwajah dingin dengan kekuatan tidak kalah mengerikan. Keduanya segera berlutut. Suara mereka bergetar. "Tuan Seifu, kami tidak pernah berniat berkhianat. Semua ini ulah Nudong. Dia menjanjikan kami imbalan besar dan memaksa kami bekerja sama dengannya. Dialah yang menyebarkan kabar tentang ular penelan langit 9 warna yang memasuki kuil. Dia bersekongkol dengan keluarga Suanling untuk mengguncang klan ini, bahkan berambisi menguasai seluruh klan Medusa." Seifu menatap tajam, lalu berbicara dengan suara dingin. "Kalian berdua adalah pemimpin dari 2 cabang suku kami. Karena telah mengakui kesalahan, kali ini aku tidak akan menghukum kalian. Namun ingat, jika hal serupa terulang, kalian akan dilempar ke lembah tengkorak ular." Ketegasan dalam suaranya membuat kedua pemimpin itu gemetar ketakutan. Setelah keheningan singkat, salah satu dari 8 pemimpin berbicara. "Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya?" Seifu memandang jauh ke arah gurun. "Sekarang saat membersihkan pengkhianat dari dalam. Nudong memang hanya seorang dodi 9 bintang 4 putaran, tetapi dia telah lama menjalin kerjasama gelap dengan keluarga Suanling. Kita harus menanganinya sebelum terlambat." Suara tawa kasar tiba-tiba menggema di udara, mengguncang pasir dan batu. "Mencari aku, tidak perlu repot. Aku datang sendiri." Sosok tinggi besar muncul dari balik badai pasir.
Dialah Nudong, diikuti oleh 3 ahli dodi bintang 8 tahap menengah dan 5 ahli dodi bintang 7. Dan di sisi Nudong berdiri satu sosok misterius. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, aura yang begitu jahat hingga udara di sekitarnya terasa menyesakan. Mata sang Raja Ular sontak menyipit tajam. Dia tidak dapat memahami alasan Nudong berani menampakkan diri di hadapan mereka saat ini. Di tempat ini, hampir seluruh puncak kekuatan klan Medusa telah berkumpul. Selain keberadaan Zulau, seorang ahli setengah dosian, mereka juga memiliki 6 ahli dodi bintang 8, 2 dodi bintang 9, serta sosok setengah dosian lainnya. Dalam situasi seperti ini, keberanian Nudong sungguh di luar nalar. Namun sesaat kemudian, kilasan kewaspadaan melintas di mata sang Raja Ular. Dia mengenal Nudong cukup lama dan tahu bahwa lelaki itu bukanlah seseorang yang akan bertindak tanpa perhitungan. Jika dia berani muncul di sini, maka pasti ada sesuatu yang menjadi sandarannya. Tatapan Raja Ular perlahan menyapu beberapa sosok di belakang Nudong. Kekuatan mereka tampak berada di kisaran dodi bintang 7 dan 8. Tampaknya tidak ada yang terlalu mencolok. Namun ketika pandangannya berhenti pada sosok berjubah hitam yang tubuhnya diliputi kabut gelap pekat, pupil matanya mendadak mengecil. Sebuah perasaan bahaya yang sangat kuat menyeruak dari tubuh pria berjubah hitam itu. Rasa ancamannya membuat kulitnya merinding. Suara desiran halus terdengar dari arah kabut hitam itu. Sekadar kekuatan tingkat 4 putaran, berani-beraninya mencoba menyelidiki kekuatan pelindung sepertiku. Suara beragan dingin bergema di bawah jubah hitam itu. Begitu kata-kata itu terucap, kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba bergejolak. Dalam sekejap, dari tubuh pria berjubah hitam tersebut meluncur sebuah rantai berwarna legam, bergerak secepat kilat dengan desingan tajam, langsung mengarah ke arah Raja Ular. Raja Ular, yang tubuhnya sudah terkuras banyak karena pertempuran sebelumnya, segera merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Dia tahu betul bahwa apabila rantai hitam itu mengenainya, meski tidak mati, dia akan kehilangan setengah nyawanya. Namun tepat ketika rantai itu nyaris menembus jarak 3 meter di depan wajahnya, sebuah gelombang kekuatan tak kasat mata menghantamnya dari samping. Suara dengusan dingin Zulau terdengar di udara, disusul oleh riak energi yang memantul keras dari titik tabrakan. Ledakan dahsyat meletus di udara, rantai hitam itu terpental namun segera bergetar dan melesat kembali dengan kecepatan lebih tinggi, menembus gelombang udara yang bergetar hebat. Raja Ular belum sempat menarik nafas lega ketika sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul di hadapannya, menggenggam erat rantai tersebut sebelum sempat mengenai dirinya. Tubuh Zulau perlahan muncul dari udara tipis, berdiri di antara Raja Ular dan pria berjubah hitam itu. "Siapa sebenarnya dirimu?" tanya Zulau dengan nada dingin. Genggamannya menguat di sekitar rantai hitam itu. Namun dari rantai tersebut, kabut gelap terus mengalir deras, berusaha menggerogoti tubuh Zulau. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, aura petir keperakan mendadak meledak dari tubuhnya, melawan invasi kabut hitam dengan kekuatan yang mengguncang udara. Suara tawa dingin kembali terdengar dari balik jubah hitam. "Tidak buruk, memang pantas disebut sebagai sosok di tingkat setengah dosian. Namun aku ingin tahu, apakah kau masih bisa bertahan lama?" Begitu kata-kata itu diucapkan, rantai hitam yang digenggam Zulau tiba-tiba meledak dengan cahaya gelap yang menyilaukan. Langit yang tadinya cerah, dalam sekejap berubah muram dan penuh tekanan. "Trik kecil!" Zulau mendengus dingin. Petir keperakan menyelimuti tubuhnya. Lalu dengan ledakan keras, energi petir dan cahaya hitam bertabrakan dalam satu dentuman menggelegar. Ledakan itu mengirimkan gelombang panas luar biasa, membuat udara di sekitar mereka bergetar dan beriak hebat. 8 kepala suku lain yang menyaksikan dari kejauhan memandangi pertempuran itu dengan wajah tegang. Suhu di sekitar Zulau telah meningkat begitu tinggi, hingga udara tampak bergetar seperti fata morgana. Salah satu di antara mereka bergumam dengan wajah kelam. Dari mana Nudong menemukan bantuan sekuat itu? Orang berjubah hitam itu mampu menandingi Zulau yang merupakan ahli setengah dosian. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Para tetua lainnya segera menyadari hal yang sama. Pria berjubah hitam itu, meski tidak menampakkan wujud aslinya, jelas memiliki kekuatan setara dengan setengah dosian. Raja Ular menatap dalam-dalam kabut hitam itu, kemudian berbicara. Energi hitam di tubuhnya sangat mirip dengan kabut yang menguasai Qintian sebelumnya. Namun tingkat kegelapannya bahkan lebih mengerikan dari milik Qintian. Dentuman keras kembali bergema. Zulau dan pria berjubah hitam itu sama-sama terdorong ke belakang, masing-masing menatap satu sama lain dengan penuh kehati-hatian. Zulau merasakan sedikit getaran dalam kekuatan petirnya, sesuatu yang jarang terjadi. Dia tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya. Di sisi lain, suara berat penuh amarah bergema di antara reruntuhan. "Nudong, beraninya engkau bersekongkol dengan orang luar untuk mencampuri urusan klan Medusa." Sosok Raja Ular menegakkan tubuhnya yang sudah rentah.
menatap tajam ke arah Nudong yang berdiri tidak jauh di depan. Namun Nudong hanya tersenyum dingin. Raja Ular, jangan berpura-pura tidak tahu. Aku tahu betapa engkau sangat memihak King Huase dan menganggap tinggi 9 warna ulan penelan langit. Jika bukan karena kemunculan makhluk itu, posisi penguasa tertinggi klan Medusa pasti sudah jatuh ke tangan King Huase. Sekarang, King Huase telah jatuh, maka sudah sepatutnya klan ini memiliki penguasa baru. Nada suaranya mengandung keyakinan dan ketegasan yang tak pernah dia miliki sebelumnya. Dulu, Nudong selalu menunduk di hadapan Raja Ular. Namun kini, dengan keberadaan pelindung berjubah hitam di sisinya, dia berdiri tegak dengan kepercayaan diri yang menakutkan. Ucapan itu membuat beberapa kepala suku di belakang Raja Ular saling memandang. Dalam diam, beberapa di antaranya tampak ragu, seolah mempertimbangkan kemungkinan yang dikatakan Nudong. Raja Ular menarik nafas dalam, lalu suaranya bergema berat di udara. Soal King Huase, aku akan menuntut keadilan untuknya sendiri. Tetapi Nudong, sampai saat ini engkau masih memendam ambisi untuk merebut tahta kepemimpinan klan ini. Engkau telah dirasuki kerakusan, tidak lagi layak menjadi bagian dari klan Medusa. Mulai hari ini, aku mencabut jabatanmu sebagai kepala suku pendendam dan memerintahkan untuk menangkapmu sesuai hukum klan. Namun Nudong justru tertawa keras. Itu tidak penting. Hari ini aku hanya akan menyingkirkan siapapun yang menentangku. Setelah itu, aku akan mengambil alih segalanya. Di bawah kekuasaanku, klan Medusa akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tawa dinginnya bergema di seluruh lembah. Aura pertempuran yang tegang seketika memenuhi udara. Raja Ular menatap para kepala suku di belakangnya, menyadari adanya kegelisahan di antara mereka. Pikirkan baik-baik, jangan sampai memilih pihak yang salah. Ucapnya dengan suara mengancam. 2 orang di antara 8 kepala suku yang sejak tadi ragu akhirnya menundukkan kepala tanpa berkata sepatah pun. Mereka paham bahwa satu kesalahan langkah di saat seperti ini dapat berarti kehancuran abadi. Namun suara dingin tiba-tiba memotong keheningan. Sudah cukup bicara. Serang! Suara itu datang dari balik jubah hitam, menggema menyeramkan di seluruh langit. 8 kepala suku serahkan padaku. Adapun 2 sosok setengah dosian akan kupercayakan kepada Tuan Pelindung. Ucap Nudong dengan mata membara. Pria berjubah hitam tidak menjawab. Dari tubuhnya, kabut hitam semakin tebal, menutupi seluruh wujudnya hingga tak tampak sama sekali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.